Kita di tanggal 31 kemarin, kita berdiri di sebuah tempat, dimanapun kita berada, dan di depan kita ada sebuah pintu yang tulisannya 2023. Dan di pintu itu, waktu kita berdiri di depannya, kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Kita baru membukanya minggu lalu, dan ini baru masuk 1 minggu, dan kita masih meraba-raba, kita masih belum bisa lihat ujung daripada tahun ini, dan kita tidak akan pernah lihat ujungnya. Tetapi saya mau pastikan pada hari ini, bahwa setelah pintu itu dibuka di tanggal 1, Yesus ada di situ. Dan Yesus selalu ada dimanapun kita berjalan. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan emosi manusia. Hadirat Tuhan itu selalu harus dinilai dengan iman, karena Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Dalam bahasa Inggris, di salah satu kitab Mazmur dikatakan, "When I am awake, you are still there." Ketika aku bangun, engkau masih ada. Berarti selagi aku tidur dan sebelum aku tidur, engkau selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya sangat menggelitik saya ketika banyak orang yang mengatakan bahwa saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan, Pak. Datang ke sebuah ibadah, tata ibadahnya dinilai, dihakimi, bahkan mungkin atau enggak misalnya ibadah online, saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan dan lain sebagainya, alasan-alasan yang dibuat. Kita hidup di dalam dunia ini dan kita selalu akan melihat masalah. Dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, hanya mendengarkan suaranya, itu pun tidak audible. Dan Tuhan tahu itu sulit. Itu sebabnya Yohanes yang adalah teman daripada Thomas, dia mengutip di dalam kitabnya, dia katakan, ketika Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, makanya engkau percaya. Apapun yang kita lihat, pastinya kita percaya. Tetapi dia tulis sesuatu yang sangat luar biasa, yang Yesus katakan, dia katakan begini, berbahagialah orang, atau makarioslah orang, bahasa aslinya, atau blessed are you, diberkatilah engkau, orang-orang yang tidak melihat, namun percaya. Diberkatilah jemaat NDC, yang tidak lihat Tuhan secara fisik, namun percaya. Diberkatilah kita semuanya yang walaupun tidak lihat ujung daripada 2023, namun kita percaya berjalan bersama sumber atas segala sumber. Tuhan atas segala Tuhan, dan itu bagi saya sudah cukup. Firman Tuhan tidak pernah dikatakan bahwa firman adalah lampu sorot. Firman Tuhan adalah pelita. Itu sebabnya kita hanya bisa lihat hari lepas hari. Dan sering kali kita menggerutu dan kita bertanya, mau kemana Tuhan? Kapan Tuhan saya bisa menemukan ujungnya? Bagaimana Tuhan caranya? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti begitu dan seringkali Tuhan hanya diam. Dia tidak membalas pertanyaan kita. Dan hati-hati ketika kita tidak mengucap syukur. Pertanyaan-pertanyaan itu akan berubah menjadi sebuah kondisi yang akhirnya kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan bisa gak sih? Hati-hati, bertanya sah-sah saja. Tetapi di dalam pertanyaan kita kepada Tuhan, isi masa itu dengan ucapan syukur. Orang Kristen dari dia berdoa sampai dia dapat jawaban doa, itu adalah zaman atau masa krusial. Kalau dia tidak isi dengan ucapan syukur, banyak orang berguguran imannya. Tapi saya mau pastikan pada hari ini, percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama sumber atas segala sumber, ujungnya pasti aman dan nyaman. Saya mau memberikan sebuah kisah kepada Bapak Ibu sekalian, kita baru melewati Natal. Ada sebuah kisah dari Majus yang diceritakan dan seringkali disalah artikan. Di sini kalau ada ketua drama tolong dicatat. Ya, orang Majus itu tidak pernah disebutnya 3 di Alkitab. Pemberiannya 3. Tidak pernah disebut 3. Ya, kita baca ya Matius 5, Matius 2 maksud saya, ayat yang pertama mengatakan begini. Orang Majus ini adalah orang-orang yang tidak tahu awalnya kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem pada akhirnya. Alkitab mengatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, sesudah Yesus lahir, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke? Dari timur, itu kalau misalnya kita melihat area timur itu, kalau kita lihat di perjanjian lama, itu didiami sama Bani Moab dan Bani Amon, Bani yang sangat keji. Orang Majus adalah orang-orang yang disebut the Magis, the wise men, the kings, orang-orang yang cukup elit.
ada kemungkinan besar mereka bukan dari area situ. Kita harus tarik lagi daerah lebih timur lagi, itu ketemulah daerah seperti Mesopotamia, Persia, Babilonia, yang sekarang adalah Irak dan Iran. Oke lah, kita berasumsi mereka datang dari situ karena itu area yang paling dekat. Area paling dekat dengan Yerusalem, yang ada kemungkinan besar mereka datang dari situ, itu jaraknya sekitar 2000-an kilo. Dan zaman itu ketika mereka travelingnya adalah memakan waktu sekitar 30 hari karena tidak ada jalan tol dan tidak ada pesawat terbang. Hari-hari ini ketika saya mengajak teman saya untuk pergi bepergian dengan jarak sekitar 2000 kilo, itu bisa ditempuh dengan pesawat terbang sekitar 2 jam sampai 2,5 jam mungkin. Dan itu sangat mudah. Saya bisa mengajak teman saya pergi hari ini, mau beli tiketnya besok itu sangat mudah. Tapi saat itu tidak seperti begitu. Dan saat itu orang-orang Majus dinilai kedaulatan mereka lewat apa yang mereka berikan. Jadi mereka sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke teman-temannya. Dan sejarah mencatat satu orang Majus itu bisa rombongannya kalau berangkat 40 orang. Karena mereka harus membawa logistiknya yaitu berupa makanan ternaknya, tenda buat sang rajanya, dan semua kebutuhan-kebutuhan logistik. Jadi ada kemungkinan 40 orang. Jadi untuk pembahasan pagi hari ini, oke lah kita sebut 3 orang Majusnya. Nggak pernah disebut 3, tapi kalau kita sebut 3, berarti rombongan Majus yang datang ke Yerusalem dan akhirnya ke Bethlehem ada 120 orang. Jadi ketika fakta ini saya beritahu kepada beberapa gereja yang tadinya mau mengadakan pagelaran Majus, nggak jadi. Karena mereka katakan begini, Pak, ngejahit baju Majus 3 aja mahal, karena bajunya itu kan mewah-mewah. Buat 120 rombongan, nanti kas gereja tekor, nggak usah Pak. Nah, sekarang perhatikan fakta ini. Mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Alkitab mencatat dengan jelas, mereka bertanya di istana Herodes di Yerusalem. Jadi, perhatikan fakta ini baik-baik juga. Mereka adalah orang pandai, orang pintar. Dan mereka pasti mendapatkan sebuah pewahyuan dan sebuah dorongan dari Roh Kudus atau Roh Allah pada saat itu yang mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus pergi ke arah Yerusalem dan kamu harus menjumpai seorang raja yang baru lahir. Bukan punya istana dan punya kerajaan loh. Raja yang baru lahir. Bagi mereka saat itu adalah pernyataan-pernyataan atau fakta yang mungkin saja konyol bagi mereka. Itu sebabnya saya percaya mereka nggak segampang itu ketika mereka mendapatkan pewahyuan itu untuk mengatakan kepada keluarganya, istrinya, atau ajudan-ajudannya karena mereka orang pandai. Dan kalau sampai bisa beberapa dari mereka berangkat, itu tidak semudah yang saya katakan tadi. Saya ngajak teman saya untuk berangkat ke Surabaya, ke Bali, kita ngajak teman kita, sangat mudah. Besok minggu depan Bali yuk, wih, lucu juga tuh ya, gampang. Mereka nggak gitu, Yerusalem yuk, yuk lucu juga tuh ya, 2000 kilo, 30 hari, lucu juga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ketika mereka mengadakan kunjungan-kunjungan kepada teman-temannya, dan ketika mereka mulai curhat kepada teman-temannya, ada kemungkinan besar ini yang terjadi. Ketika mereka mulai katakan begini, bro, gue mau curhat nih. Kemarin, gue mimpi didatengin sama Roh Tuhan. Gue gak berani loh kasih tahu istri gue. Gue gak berani kasih tahu ajudan gue. Gue disuruh berangkat ke Yerusalem dan ada dorongan yang kuat dan gue pengen berangkat. Makanya gue curhat sama lo. Tapi gimana ya? Lu mimpi apa? Ya itu, dikatakan bahwa ada raja yang baru lahir. Tahu gak temen yang ngomong apa? Bro, gue juga. Kemarin malam gue juga mimpi yang sama. Gue gak berani kasih tahu istri gue. Gue gak berani kasih tahu ajudan-ajudan gue. Karena konyol banget. Kita disuruh mengunjungi raja yang baru lahir. Tiba-tiba beberapa dari mereka terkonfirmasi. Dan pastinya mereka dipertemukan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berangkat. 30 hari loh. Dan bisa bayangkan di tengah perjalanan ajudan-ajudan mereka bertanya, bos mau kemana bos? Nggak tahu. Ribuan tahun sebelum itu,
Nanti ibadah kedua kita akan bahas. Ada seorang namanya Abraham, disuruh Tuhan juga pergi dari tanah yang namanya Ur, di daerah situ juga. Suruh pergi, dikasih tahu arahnya, tetapi kota tempat ia tujui tidak pernah diberitahu sama Tuhan. Kita diberikan arahnya hari ini. Tahun 2023 ya inilah arahnya. Ujungnya tahu nggak? Nggak tahu. Tuhan cuma bilang apa? Berangkat dan pergi ke sana. Dan pastikan kamu tahu bahwa kamu berjalan sama saya. Mereka akhirnya tiba di Yerusalem. Dan yang ketika Alkitab mengatakan di ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bingunglah Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem dan pasti dia bertanya kepada keluarga besarnya, ada nggak yang baru lahir? Karena orientasinya dia adalah bayi yang lahir akan menjadi raja, berarti menggantikan dia toh. Jadi dia tanya sama keluarganya, ada nggak yang baru lahir yang kamu nggak kasih tahu saya? Nggak ada. Terus dia makin bingung, dia tanya sama rakyat atau bangsa yang ada saat itu, tepatnya di kota Yerusalem, ada nggak bayi yang baru lahir yang katanya akan menggantikan saya? Pastinya kan gitu. Dia kan insecure langsung. Terkejutlah Yerusalem. Udah nggak dapat jawaban kemana-mana, akhirnya dia turn into the Pharisees. Dia pergi ke ahli-ahli Taurat, dia panggil ahli-ahli Taurat, dia katakan begini, sekarang kamu buka gulungan-gulungan kitab yang mungkin aja ada tertulis nubuatan-nubuatan yang mengacu kepada hari ini, yang mengatakan bahwa ada seorang bayi yang baru lahir yang akan jadi raja. Coba kamu buka tuh gulungan-gulungan kitab. Itu sebabnya ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan semua ahli Taurat masuk ke dalam sebuah ruangan mungkin, dan mereka mulai membuka gulungan-gulungan kitab Nabi. Mereka mulai meneliti satu-satu. Bisa bayangkan 120 rombongan itu, betapa nervousnya mereka. Karena ketika ahli Taurat itu keluar dari ruangan itu dan mengatakan, nggak ketemu, nggak ada tuh nubuatan-nubuatan tentang hari ini. Ada dua kemungkinan, rombongan besar itu akan tetap mencari atau pulang. Dan raja-raja itu, para demegis atau orang Majus itu malu pastinya. Itu adalah momen yang sangat nervous bagi mereka. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan tahun 2023 ini, sama seperti orang-orang Majus, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Karena itulah Tuhan yang akan terus membawa kita ke dalam perjalanan iman kita sampai ke tujuan dengan selamat, aman, dan nyaman. Itu sebabnya mereka dipertemukan sama Herodes. Itu sebabnya mereka dipertemukan sama ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat yang membuka kitab nabi-nabi dan menjadi kesaksian yang luar biasa ketika mereka keluar dari ruangan itu. Ayat yang kelima mengatakan mereka berkata kepadanya, pasti ini dalam konteksnya berteriaklah. Karena mereka ketemu gulungan kitabnya di Bethlehem, ternyata di tanah Yudea. Betul. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi, ditulis begitu. Di ayat yang ke-6 mereka mulai mengutip Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan itu ada di Alkitab kita semuanya. Yang rupanya Nabi Mika sudah menubuatkan tentang hari itu yang mengatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi waktu mereka mendeklarasikan nubuatan Nabi Mika itu pasti 120 rombongan itu peluk-pelukan. Yeay, benar. Dan mereka dapat jawabannya di situ. Ternyata Tuhan bawa mereka ke Yerusalem dan di situ Tuhan akhirnya memberitahu tujuan hidupmu atau perjalananmu adalah Bethlehem. Tanggal 10 Desember 2018, saya kolaps di kamar mandi saya. Dan saya dilarikan ke rumah sakit. Saya orang yang tidak pernah sakit, flu aja cuman dihitung jari, karena saya hidup sehat. Dan ketika saya dilarikan ke rumah sakit, mereka belum dapat jawaban, saya dilarikan ke Singapura, tanggal 2 Januari 2019. Saya berhadapan dengan seorang dokter yang keluar hasil diagnosanya dan mengatakan, Pak, Bapak terkena acute myeloid leukemia, kanker darah yang paling akut. Saya bertanya sama dokternya, dok, stadium berapa? Dia katakan
Kanker darah nggak ada stadiumnya Pak, yang ada jenis. Jenisnya Bapak adalah jenis yang paling akut. Dan ini yang dia katakan, usia Bapak hanya 3 bulan. Apakah saya bisa lihat ujung perjalanan saya? Tidak. Apakah secara emosi, secara fisik, secara perasaan saya dan istri saya takut saat itu? Betul takut, tetapi tidak ketakutan. Orang Kristen takut itu normal, karena kita punya emosi. Tapi jangan sampai hidup di dalam ketakutan, karena ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Saya nggak bisa lihat ujungnya. Yang saya bisa lihat hanya lantai 8 di mana saya dirawat akhirnya, di Singapore General Hospital. Yang setiap hari saya mendengar orang menjerit, orang menangis, orang membunuh diri. Karena itu lantai kemo. Kenapa orang membunuh diri? Karena begini, kanker itu sakit. Di kemo makin sakit. Sampai-sampai orang-orang ini harus diborgol di tempat tidur. Dan setiap hari saya mendengar jeritan orang menangis karena sanak keluarganya meninggal. Itu lembah bayang-bayang maut saya setiap hari. Apakah saya bisa lihat ujungnya? Nggak bisa. Karena firman Tuhan bukan lampu sorot. Firman Tuhan dengan jelas adalah pelita bagi langkah-langkahmu. Yang saya bisa lihat hanya hari lepas hari. Dan yang saya bisa lihat dan saya bisa lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa saya masih berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari belajar mendeklarasi bahwa ujungnya Tuhan pasti aman dan nyaman karena saya jalan bersama sumber atas segala sumber. Dipertemukan dengan orang yang tepat, jelas. Dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, jelas. Karena itu janji Tuhan, itu kairosnya Tuhan. Di tahun ini kita akan dibuat seperti begitu sama Tuhan juga. Dipertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, karena Tuhan mau bawa kita semuanya sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Mereka akhirnya berangkat ke Bethlehem. Bapak Ibu kalau pernah ke sana, jarak antara Bethlehem dan Yerusalem tidak begitu jauh. Dan mereka akhirnya berangkat. Dan Alkitab mengatakan begini ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita sudah tahu, dia punya evil plot, dia mempunyai rencana yang sangat keji dan sangat kejam karena dia mau membunuh anak-anak pada saat itu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Dan perhatikan ayat yang ke-11 ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Katakan bersama-sama saya 2-3 rumah itu. 2-3 rumah itu. Oke. Dan melihat anak itu. Katakan bersama-sama saya 2-3 anak itu. Anak itu. Bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Catat ini baik-baik, para ketua drama, orang Majus tidak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah, bukan ke palungan. Jadi jangan buat drama Natal, udah orang Majusnya cuma 3, perginya ke palungan, ketemu sama gembala lagi, hai. Dan dengan jelas, tadi kita katakanlah setelah rumah, anak, Yesusnya bukan bayi lagi, tapi sudah jadi anak. Yusufnya disebut nggak? Enggak, Yusufnya nggak ada, karena mungkin udah hari kerja, mungkin Gojek, saya nggak tahu. Yusufnya nggak disebut. Jadi jangan buat drama Natal, dan kalau kita baca apa yang mereka persembahkan kepada Yesus pada saat itu bahasa aslinya sacks of gold, karung. Udah orang Majusnya 3, bawa persembahannya kotak kecil, udah gitu ke palungan, ketemu sama gembala, Yesusnya masih bayi, ada Yusuf, udah salah semua udah. Orang Majus tidak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah. Dan kita sudah tahu ujung ceritanya, mereka tidak kembali seperti jalan yang tadinya mereka planning. Karena Roh Allah mengatakan kepada mereka, jangan ketemu lagi sama Herodes. Itu yang terjadi sama mereka. Mereka tiba di ujung perjalanan mereka dengan luar biasa. Hari-hari ini, jangan kaget kalau di dalam tahun 2023, pertanyaan-pertanyaan yang saya tadi katakan, kita masih bertanya kepada Tuhan dan itu sah-sah saja. Salah satu ayat yang populer di Alkitab adalah Mazmur ayat pasal yang pertama, ayat yang ketiga yang mengatakan apa?
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Dan kita suka ayat-ayat seperti begitu karena ujungnya ada berhasil-berhasilnya. Kita lupa ayat itu ada kata ditanam. Ditanam itu nggak enak, letaknya di bawah tanah, 11-12 sama jenazah dan bangkai. Itu sebabnya selalu iblis akan membohongi kita dan mengatakan, udah nggak ada harapan. Karena diperlihatkan di bawah betul-betul tempatnya gelap, tidak menentu, seolah-olah tidak ada kepastian, dan ada di bawah. Di Jakarta sekarang ada gedung namanya Autograph Tower, 380 sekian meter. Kalau nggak tahu tempatnya di mana, kalau lewat Grand Indonesia lihat di sebelah. Kalau arah ke Semanggi sebelah kanan, itu ada gedung tertinggi di Indonesia yang baru, mungkin sudah jadi kali sekarang. Udah kelihatan kok sampai atasnya. Waktu gedung itu sedang dibangun, berbulan-bulan ketika lewat di situ saya ngomong sama istri saya, ini kok nggak keluar-keluar ya gedungnya ya, lantai satunya kok nggak pernah kelihatan ya, lama banget. Saya ketemu sama teman yang arsitek, dia katakan, Bill, kalau gedung tinggi, fondasi dibangun ke bawahnya lama dan mahal. Makanya MRT lebih mahal dari LRT. Bangunnya di bawah. Kabar baik bagi kita. Kalau sekarang kita tanya, Tuhan kapan sih proses ini selesai? Kok lama banget Tuhan? Berarti Tuhan lagi bangun fondasi ke bawah. Dan itu sebabnya kita akan dibawa menjulang tinggi sama Tuhan kalau sudah tiba waktunya. Karena ada proses ditanam. Jadi kalau lagi ditanam sama Tuhan bilang apa? Terima kasih Tuhan dan persiapkan hidup saya supaya nanti ketika menjulang tinggi saya tidak akan sombong. Dan kalau ada badai saya kuat karena sudah ada fondasi karakter di bawahnya. Makanya apapun yang diperbuatnya berhasil, makanya jangan mutilasi ayat. Dibaca benar-benar, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Saya baru kembali kemarin dari Los Angeles, dari Amerika. Saya pernah tinggal di sana 13 tahun. Saya baru menghadiri anak saya baru wisuda 3 minggu lalu. Negara yang 4 musim. Ini berarti winter time ya. Jelek pohon-pohonnya. Kenapa? Karena sebelum musim dingin, itu ada musim gugur namanya. Kenapa musim gugur? Karena daun-daun dari pohon itu rontok semuanya, karena pohonnya tidak mengalirkan nutrisi ke ranting-rantingnya, untuk menyimpan nutrisinya untuk musim dingin, supaya pohon-pohon itu bisa bertahan. Makanya jelek, pohon-pohonnya nggak ada daunnya. Daun itu kan mahkotanya pohon, sama seperti manusia mahkotanya rambutnya. Kalau nggak ada rambutnya kan gimana coba? Kok ketawa sih? Istri saya suka bilang, minta maaf sama jemaat, kamu kalau di atas mimbar suka kepantul loh cahaya dari jemaatnya silo lagi, kasihan tau gak? Jadi kalau ada pantulan-pantulan cahaya, anggap aja urapan Tuhan ya. Gak pakai bedak soalnya. Masuk setelah musim dingin, itu namanya musim semi. Setelah udah survive di musim dingin, nutrisi disalurkan ke ranting-ranting. Keluarlah akhirnya daun-daun yang baru. Berarti pohon itu bergantung sama musim. Ketika musim-musim seperti begitu, mereka akhirnya kelihatan tidak bagus, kelihatan bagus dan tidak bagus lagi, dan seterusnya. Tetapi janji firman Tuhan mengatakan apa? Musim boleh berubah, daunmu tidak akan layu. Berarti kemuliaan Tuhan dan apa yang namanya kebesaran Tuhan dalam hidup kita akan selalu terlihat sama dunia. Saya di tempat tidur saya. Dan tiba-tiba teman saya yang bukan orang percaya, WhatsApp-in saya. Karena saya nggak kasih tahu siapa-siapa, hanya teman dekat dan keluarga waktu saat itu. Saya tidak posting-posting juga. Dan tiba-tiba teman saya bilang ini, Bill, gue sedih banget, gue baru dengar kabar lu. Terus kita ngobrol di WhatsApp. Tiba-tiba dia bilang gini, kok dari tadi lu kayak, gue nggak lihat lu ada ketakutan gitu loh. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, kok seolah-olah seperti lu ada damai. Nah, terus dia bilang lagi, gue gak pernah tuh ngerasain damai kayak begitu. Gimana dapetnya? Wah, kesempatan. Gue punya damai karena gue punya Yesus dalam hidup gue. Lo mau damai gue? Mau dong. Gimana caranya? Lo berdoa sama Yesus gue sebelum lo tidur ntar malam.
Tapi lu jangan eksploitasi dia ya, cuman minta-minta doang. Lu percaya dulu sama dia. Abis lu percaya baru lu minta. Gimana caranya doa? Ya seperti lu ngomong sama bokap lo aja, seperti sama bapak lo. Gak ada ritual-ritualnya, berdoa aja dengan intim. Dia sangat sayang sama lu. Serius lu, Bil? Iya. Gak sampai 12 jam. Besok paginya jam 7 pagi saya bangun, saya udah diterima WhatsApp dari jam 5 pagi. Bil, gue kebangun tadi pas subuh. Dan gue dapat mimpi ketemu sama Yesus lu. Gue bangun pagi sekarang dengan damai yang gue gak pernah rasakan seumur hidup gue. Gue cuma mau kasih tahu kepada lo hari ini, gue percaya sama Yesus lu. Dia bilang gitu. Gue tunggu, Bil. Gue doain lu sembuh. Lu pulang Jakarta, gue datang ke rumah lo, gue minta dia doain. Sampai hari ini dia orang percaya. Kenapa? Karena ketika musim berganti, daun tidak layu. Daun kita gak akan layu. Itu janji firman Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Dokter masuk ke tempat saya. Dan sebelum dia memberikan kemo kepada saya, dia mengatakan begini, Pak, kami akan bolongin dadanya Bapak. Bapak akan masuk ruang tindakan, semua cairan kemo akan dimasukin lewat dada Bapak, pembuluh darah besar. Kemudian dia mulai katakan satu-satu, Pak, ini cairannya 500 mili ya Pak, akan diinjeksi ke dalam tubuh Bapak, liquidnya. Selama 7 hari, berarti 3,5 liter ya Pak. Gitu. Semuanya masih oke, dia kasih tahu. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, ini cairan keras loh Pak, seperti air raksa. Jadi kalau suster lagi beberes dan tiba-tiba ada satu cairan atau satu tetes dari kantong kemonya, kalau nggak sengaja netes ke tangannya suster kulitnya kebakar Pak, melepuh bahkan. Jadi Bapak bisa bayangkan 3,5 liter masuk ke dalam tubuh Bapak, organ-organ Bapak melepuh, hangus, habis, hancur, dan setelah 1 minggu Bapak di kemo, Bapak akan masuk ICU, Bapak koma, Bapak mati Pak. Ini ngapain diobatin? Gimana sih? Kami lakukan ini Pak, karena ini udah nggak ada harapan. 70% dari pengobatan ini gagal total. Nah gimana sih dok? Kalaupun berhasil Pak, Bapak akan cuman panjangin umur aja 6 bulan. Dan dia tiba-tiba bilang begini, Pak ini saya katakan semuanya karena ini protokolnya Pak. Bapak dan Ibu harus tanda tangan. Supaya kalau nanti Bapak mati, Ibu gak akan tutup rumah sakit. Thank you ya. Ngeri banget tuh pasti kasih tahu begitu. Paginya, saya baru dapat firman Tuhan, saya baru baca renungan harian paginya. Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Jadi tiba-tiba hari itu, waktu dokter keluar, istri saya nangis. Saya bilang gini, sayang, tadi pagi kan kita udah baca firman, Tuhan bilang arahkan telinga kita kepada ucapan dia. Tadi kan ucapannya dokter kan realita, kenyataan hidup. Kalau ucapannya Tuhan kan kebenaran, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Dan itu saya mulai katakan tiap hari. Kenyataan tunduk sama kebenaran, kenyataan tunduk sama kebenaran. Anak saya, namanya Raina, itu sedang sekolah SMA di Singapura saat itu. Dia selalu datang ke kamar saya Jumat, Sabtu, Minggu. Dari Senin sampai Kamis setelah kemonya selesai, saya kolaps. Seperti katanya dokter beneran kejadian. Saya bersin pagi-pagi darah semua yang keluar. Hancur organ-organ di dalam. Masuk ruang tindakan berkali-kali, disedot cairan berkali-kali. Tubuh saya nggak kayak begini, 60 kilo udah kayak tengkorak. Habis hancur udah. Dan setiap kali krisis dan berkali-kali leukosit saya atau darah putih saya menginjakkan titik 0,03. Berarti kalau darah putih nggak ada, berarti defense-nya tubuh udah nggak ada. Dan itu berarti semua bakteri yang baik pun jadi jahat di dalam tubuh. Jadi saya mengalami inflamasi yang akut dan akhirnya tubuhnya sampai 41 derajat, kejang-kejang, mata udah ke belakang, itu krisis dari Senin sampai Kamis. Berkali-kali ketika dokter mau tarik ke ICU, Tuhan bangkitin saya. Kelaparan, mau minum, panasnya turun, stabil, nggak jadi. Besoknya begitu lagi, mau dimasukin ICU, mau ditarik, stabil lagi. Dan saya nggak sadar, istri saya bilang itu ngeri loh kejadian yang kemarin-kemarin. Karena aku yang lihat, kamu kan pingsan soalnya udah. Sampai waktu doa saya bilang, Tuhan ngeri banget Tuhan kemarin Tuhan. Katanya istri saya, tiba-tiba ada suara, nggak apa-apa makin ngeri, makin seru ntar kesaksiannya. Tuhan luar biasa ya. Mujizat mulai terjadi. Beberapa minggu setelah itu,
Dokter mulai buat jurnal, karena saya bisa makan, saya nafsu makan, sampai dia lihat hari demi hari berat badan mulai naik. Di bulan Februari, ada 10 dokter yang cek saya. Mereka terbingung-bingung, karena yang divonis 3 bulan, dalam hitungan 1 bulan, sel kankernya hilang. Tidak ditemukan. Anak saya yang setiap kali datang hari Jumat, Sabtu, Minggu, selalu saya dalam kondisi fit. Aneh kan? Minggu depannya kejadian begitu lagi. Krisisnya selalu Senin sampai Kamis. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu si kakak. Saya bilang sama suster-suster, jangan kasih tahu dia ya, karena dia kalau datang tuh belajar untuk menghadapi ujian akhir. Sepanjang hari dia di situ. Dia ketawa-ketawa, dia tiduran di sebelah saya, sepanjang hari dia di situ. Singkat cerita, bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit. Di bulan Mei itu saya dapat email dari rektor Biola University di Los Angeles. Salah satu sekolah yang dia melamar. Dan dia katakan angka, grades daripada ujian anak bapak itu outstanding. Dan kami memberikan scholarship beasiswa yang sangat besar. Dan kemudahan-kemudahan untuk dia bekerja di kampus. Segera kirim anaknya. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, I almost die several times. Aku hampir meninggal beberapa kali. Oh, dia nangis. Kenapa aku gak dikasih tahu, Dad? Bukan Daddy gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak mau kasih tahu kamu. Tuhan yang membutakan mata kamu. Dan akhirnya karena kamu gak lihat, kamu bisa belajar. Karena kamu bisa belajar, kamu dapat angka baik. Ketika kamu dapat angka baik, kamu dapat scholarship, kamu dapat beasiswa, dan kamu bisa berangkat hari ini. Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28. Yang awal daripada ayat ini, ayat terakhir ini mengatakan begini. Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Tahunya kapan? Sekarang. Sekarang tuh kapan? Setelah udah lewat semuanya. Nanti di ujung tahun ini kita akan katakan, kita akan deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Engkau bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi aku. Waktu kita lagi lihat masalahnya, kita gak bisa lihat. Itu sebabnya kita bertanya, sampai kapan Tuhan, mau kemana Tuhan? Dan dia diam, karena dia sedang kerja. Yang kita lihat masalah, yang kita lihat penyakit. Itu sebabnya ketika kita lihat hal-hal seperti itu, mengucap syukurlah. Karena dia sedang merangkaikan hal-hal indah bagi kita, yang ujungnya kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi aku. Seperti saya katakan tadi, 3 minggu lalu, anak saya graduate wisuda dengan penghargaan magna cum laude. Dan dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Kami kemarin pulang dengan sedih hati, tetap meninggalkan dia di sana karena dia dapat pekerjaan yang luar biasa. Dia selesai sekolah 3,5 tahun. Dia anak yang sangat pandai. Dan waktu saya berangkat ke sana dan sampai pulangnya, tidak berhenti saya menangis. Dan saya selalu ingatkan kepada dia, Kak, do not ever forget that. Jangan pernah lupakan itu. Bahwa sampai kapanpun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kamu. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Walaupun kita nggak bisa lihat ujung 2023, tetapi saya percaya di ujung tahun ini, kita akan sama-sama deklarasi, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Engkau mendatangkan kebaikan bagi aku, orang-orang percaya. Dan sepanjang tahun ini doa saya, kita dipertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan apapun terjadi tahun ini, daun kita tidak akan pernah layu. Dan dunia akan mengatakan, siapakah Allahmu? Karena kita adalah pengikut anak Kristus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.